Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian dan para pendengar atau pemerhati? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak dan para pendengar serta pemerhati sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Selamat bertemu kembali dengan Pak Ernata yang akan menjelaskan atau memberitahukan tentang tata cara matematika yang mudah dan menyenangkan. Oke ya. Baik, terakhir Pak Ernata menjelaskan tentang KPK, FEB. Sekarang kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan cara mudah. Ya, dengan cara mudah, tidak berbelit-belit. Kenapa dijadikan satu? Karena penjumlahan dan pengurangan pecahan itu termasuk dalam satu kelompok, yaitu kelompok tambah dan kurang. Baik, sebelumnya diperhatikan bahwa di dalam pecahan itu ada yang disebut pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Betul, waduh, masih ingat? Ya, bagus sekali, masih ingat ya. Jadi di dalam pengerjaan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan ini berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ketentuannya. Ketentuan di dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan adalah yang pertama, pecahan campuran. Oh ya, maaf ya. Ya, diingatkan, bagus itu. Nani ya. Ya, yang pertama, pecahan campuran. Nah, ini sering kesalahan nih di buku-buku atau di pengajaran yang umum. Pecahan campuran tidak perlu diubah menjadi pecahan biasa. Jadi tetap. Jadi kalau ada pecahan campuran, jangan dirubah menjadi pecahan biasa, tetap tidak perlu menjadi pecahan campuran, tidak perlu menjadi pecahan biasa. Ini ketentuannya ini dulu. Yang kedua baru samakan penyebutnya. Seperti diberitahu kemarin, kita sudah belajar tentang KPK, masih ingat? KPK berguna untuk apa? Ya, betul. Untuk menyamakan penyebut. Samakan penyebut dengan menggunakan KPK. KPK cara cepat yang kemarin diajarkan ya. Dan bagi anak-anak yang belum menyaksikan bagaimana cara mencari KPK atau cara cepat atau menyamakan penyebut cara cepat, silahkan tonton matematika yang mudah by Pak Ernata tentang KPK. Oke? Diulang sekali lagi, jadi ketentuan untuk mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan adalah yang pertama, pecahan campuran tidak perlu menjadi pecahan biasa. Mungkin ada anak-anak menyaksikan di buku-buku paket, ada di video-video, tidak perlu. Itu malah tidak logika, tidak sesuai dengan aturan matematika. Yang kedua, samakan penyebut dengan menggunakan KPK. Setelah itu, angka depan ditambahkan dengan angka depan atau bilangan bulat. Jadi ditambahkan dengan bilangan bulat. Angka depan ditambah angka depan. Nah, ini rumus umum nih ya. Kemudian Cara cepat, Pak. Iya, cara cepat. Jadi tidak perlu berbelit-belit. Kemudian penyebutnya tetap sama, penyebut tidak ditambahkan. Nah, oh ya, sekali lagi, kalau seandainya pengurangan, angka depan dikurang angka depan. Jadi tergantung soalnya. Jadi angka depan ditambah atau dikurang angka depan. Penyebut tidak ditambahkan atau penyebut tetap. Penyebutnya tetap. Jadi tidak usah ditambah, tetap saja ya. Tetap sesuai dengan yang sudah disamakan. Kemudian yang kelima, disederhanakan. Kalau memang bisa. Yang keenam, jika
pembilang lebih besar atau ya di atas pembilang, maka dijadikan pecahan campuran. Jika pembilang lebih besar dari penyebut daripada penyebut, maka dijadikan pecahan campuran. Oke, jelas? Jelas, Badu? Contohnya Pak, Ya, kalau ya. Jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka dijadikan pecahan campuran. Oke, ketentuan ini disebut ketentuan universal ya. Baik, kita mulai. Contoh. Sekarang misalnya contoh pecahan biasa dulu. 1/4 ditambah 5/6. Nah, ayo Susi gimana? Ya betul. Ambil yang penyebutnya besar 6. Nah, supaya gampang ini kita ubah aja jadi angka 2 ini karena tahap awal, tahap basic namanya. Kita ambil penyebutnya 6 bisa dibagi 2? Bisa. Pinter. Langsung penyebutnya 6. Wah, kelihatan. Ya, betul. Oke, tinggal cari pasangannya. 2 menjadi 6 dikali 3. 1 jadi, karena 2 dikali 3, otomatis di atasnya dikali 3. Berarti 3. Betul? Betul. 6 jadi 6, tidak usah dirubah. Tapi kalau mau dirubah juga dikali 1. Masing-masing kali 1, 5. 3 tambah 5, 8. Per 6. Udah selesai belum? Wah, belum. Bagus. Badu itu pintar sekali. Disederhanakan. Boleh disederhanakan dulu. Boleh dijadikan dibagi dulu. 8 bagi 6. Tapi kalau lebih gampang disederhanakan. 8 dengan 6 itu ternyata FVB-nya 2. Atau bisa sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Baru karena pembilangnya lebih besar, 4 dibagi 3. Berapa 4 dibagi 3? 1. Betul. Penyebutnya tetap 3. Berarti 1 kali 3 kan 3. Supaya jadi 4, berapa? Di atasnya pembilangnya 1. Jadi setengah kesimpulan, setengah ditambah 5/6 adalah 1/3. Oke? Gimana? Budi? Ya. Nah, ini yang gampang. Sekarang yang agak sulit sedikit ya. Yang agak sulit misalnya kita buat 3 suku, 3 anggota. Nah, misalnya dicampur-campur semuanya. 3 1/4 ditambah 2,5. Nah, ditambah 5 1/6 atau ya apa-apa 5 1/6. Bagus. Langsung 3 anggota. Adi, berapa penyebutnya? Yang pilih 6. Ya betul. Sekarang kita coba. 6 bisa dibagi 2. Tidak ada masalah. 6 bisa dibagi 4? Nah, maka 6-nya kita kalikan 2. Ya, jelas? 6-nya kalikan 2. Jadi yang kalau nggak bisa dikalikan 2. Pengalinya harus bilangan prima. Kalau tidak bisa kali 2, kali 3. Kali 4 nggak usah, karena 4 bukan bilangan prima. Kali 3, kali 5, kali 7, dan seterusnya. Anak-anak sudah belajar kan bilangan prima dari kelas 4. Baik, berarti 6 dikali 2 berapa? 12. 12 bisa dibagi 2? Bisa. 12 bisa dibagi 4? Bisa. Pinter. Anak-anak cerdas semuanya. Maka penyebutnya kita jadikan 12. Angka 3-nya tetap ditulis di depan. Tuh ya. Angka 2-nya juga tetap ditulis di depan. Tuh. Angka 5-nya juga tetap ditulis di depan. Udah, penyebutnya berapa? Betul, 12. Semuanya dijadikan 12. Nah, ya kita cari pasangannya. 4 jadi 12 kali 3. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3 taruh di atasnya. Letakkan di atas. Gampang kan? Gampang.
jadi 12 kali 6 kali 6. 1 kali 6, 6. Gampang kan? Gampang sekali. Pinter semua kayaknya nih, nggak ada yang nggak pinter nih. Nah, di 12, 6 jadi 12 kali 2 berarti 1 kali 2. Baru kita ikuti sekarang. Angka depan ditambah atau dikurangi dengan angka depan. 3 tambah 2, 5. 5 kurang 5, 0. 0 di depan tidak usah dibuat. Kasih titik saja karena 0. Tidak ada nilainya. 3 ditambah 6, 9. 9 kurang 2, 7. 7 per 12. Bisakah disederhanakan? Tidak bisa. Berarti sudah selesai. Ya, berarti silakan nggak? Nggak usah. Nah, sekarang kasih latihan Pak, biar jawab di komen. Iya, silakan anak-anak dikasih satu soal saja, soal latihan. Jawabannya di komen ya, nanti sama Pak Ernata ya. Dicek ya. Soal satu saja, iya. Yang mau datang juga boleh di kunciran. Iya, kalau mau, ongkosnya mahal. Ya, soalnya adalah 7, 5 per 6 ditambah 3 per 4 dikurang 8 3 per 8. Nah, silahkan anak-anak ya, kalau sudah tulis di komen, nanti Pak Ernata komentari. Oke, sampai di sini bagaimana? Menarik bukan? Menarik ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak selalu senang dan bersemangat. Kalau ada pertanyaan di mana Pak? Kalau ada pertanyaan silahkan di komen saja ya. Ya. Nah, ya. Nanti dijawab ya Pak. Iya, dijawab. Yang penting ininya apa? Linknya Matematika Mudah by Pak Ernata. Jadi kalau selama ini masih banyak tanya, buka saja di YouTube Matematika Mudah MTK Mudah by Ernata. Betul? Iya. Oke, dah. Selamat. Mudah-mudahan semuanya senang dan gembira. Tutup hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damn.